Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan berdiskusi tentang materi pindah panas, yaitu pindah panas pada numerik non-steady state. Di sini saya Muhammad Rinda Khairul Roziki dengan NIM 0502 1281 924085 akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu seperti yang ada di share screen ini. Pertimbangan pelat uranium besar dengan ketebalan L sama dengan 9 cm, konduktivitas termal K sama dengan 28 watt per meter Kelvin, dan difusitas termal alfa sama dengan 12,5 kali 10 min meter kuadrat per second, yang awalnya pada suhu seragam 100 derajat Celcius. Panas secara seragam dipelat dengan laju konstan E sama dengan 106 watt per meter kubik. Pada waktu T sama dengan 0, sisi kiri part diisolasi sedangkan sisi lainnya dikenai konveksi dengan lingkungan pada T tak hingga sama dengan 20 derajat Celcius. Dengan koefisien perpindahan panas H sama dengan 35 watt per meter kuadrat Kelvin. Menggunakan pendekatan beda hingga eksplisit dengan jarak nodal seragam dx sama dengan 1,5 cm, maka tentukanlah A distribusi suhu di pelat setelah 5 menit dan B berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi tunak pelat. Oke, saya akan whiteboard. Yang muncul sekarang whiteboard kan? Ya. Sudah tadi diketahui yaitu L-nya sama dengan 9 cm. Kita konversikan ke meter yaitu dengan dibagi 100 menjadi 0,09 meter. K-nya sama dengan 28 watt per meter Kelvin. Alpha sama dengan 12,5 kali 10 min 6 meter kuadrat per sekon. T tak hingga sama dengan 20 derajat Celcius. Dan H 35 watt per meter kuadrat Kelvin. dx sudah jadi ketentuan 1,5 cm. Kita konversikan ke meter dengan dibagi 100 menjadi 0,015 meter, dengan E sudah ketetapan juga 10 pangkat 6 watt per meter kubik. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari jumlah node dengan rumus M dengan rumus M sama dengan dengan rumus M sama dengan L per delta X plus 1. L per delta X plus 1. Maka jika kita memasukkan sesuai dengan yang kita ketahui tadi, hasilnya adalah 7. Setelah kita ketahui jumlah node tersebut, maka selanjutnya kita itu mencari persamaan. Di sini kita stop share dulu ini. Di sini setelah itu mencari persamaan pangkat I M-1 dikurang 2T I M ditambah T I I sama I plus 1. I di sini nilai sama dengan TIM per K. Lalu kita masukkan hasil-hasil yang sudah diketahui ke dalam ini. Nah, setelah itu M di sini adalah node insulasi. Seberapa banyak kita harus mencari node insulasi itu sebanyak 7. Mengapa 7? Karena dari awal kita mencari node tadi itu berjumlah 7. Jadi node insulasi yang harus kita cari itu adalah 7. M tinggal kita ganti dengan node keberapa yang harus kita cari. Misalnya nodenya sama dengan 0, maka M sama dengan 0 di sini. TI plus 1
0. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Begitupun seterusnya. Sampai node ke-7. Untuk node ke-7 itu konveksi, yaitu T6 I plus 1 sama dengan buka kurung 1 min 2 T kecil min 2T lagi H delta X per K tutup kurung TI7 plus 2T kecil TI6 T besar yang kedua plus 2T kecil H delta X per K Theta hingga plus T I0 I0 delta X kuadrat per K. Batas suatu delta T ditentukan dari kriteria stabilitas yang mengharuskan semua koefisien primer lebih besar dari atau sama dengan 0. Koefisien TI6 lebih kecil dalam kasus ini, dan dengan demikian kriteria stabilitas permasalahan ini dapat dinyatakan sebagai tertera sebagai berikut. Setelah kita mencari nilai node, kita mencari nilai T. T sama dengan 8 di sini. Jadi kita masukkan ke rumus, T sama dengan alpha kali delta T per L kuadrat. Ini L, ya L. Kita masukkan ini dengan hasilnya 0,44 second. Untuk mencari metode eksplisitnya, ini langkah untuk T, dari TI sampai T7 ini, seperti yang kita pelajari minggu lalu sama Pak Daniel, kita asumsikan sesuai asumsi kita. Di sini saya memakai 100 awalnya. Lanjut ke langkah 0, delta T sama dengan 15. Tinggal kita menyesuaikan. Kalau misalnya Excel itu tinggal ditarik ini ya. Ditarik sampai ke bawah. Untuk jumlah langkahnya itu terserah. Sampai kita mendapatkan angka yang kita inginkan. Misalnya kita mencapai 300. Di sini kan saya lebih sampai 360. Misalnya kita ingin mengambil 300, nilai inilah yang kita ambil. Nah, karena itu diberi lambang merah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kurnia Bakti, NIM 0500121844040. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan nomor 1 dari saudara Dandi tadi. Saya akan menjelaskan di bagian tabel Excel-nya. Di sini seperti yang kita tahu, pertama kita buat kolom langkah delta T, T1I, T2I, T3I, T4I, T5I, T6I, dan juga T7I. Di kolom langkah, kita buat urutan dari 0 sampai ke 24. Di delta T kita buat 0. Kemudian di sini kita menggunakan rumus seperti ini. Dapat dilihat seperti ini. Sudah membuat rumus tersebut, langsung ditarik saja ke bawah, maka bagian dari kolom yang bawahnya ini akan muncul sesuai dengan menggunakan rumus tersebut. Sama juga di kolom T1I ini. Di bagian ini kita tulis sesuai dengan ketentuan yang kita buat di sini, yaitu 100, 100, 100, dan juga 100 sampai T7I. Di T1I kita menggunakan rumus seperti ini. Kita tarik sampai ke bawah sehingga hasilnya seperti ini. Di kolom T2I rumusnya seperti ini. Ditarik juga ke bawah jadi seperti ini. Di T3I rumusnya seperti ini.
tarik juga sampai ke bawah. D4I, rumusnya seperti ini. Ditarik sampai ke bawah, hingga muncul seperti ini. D5I juga, dan seterusnya sampai T7I. Dan di sini dapat kita lihat sesuai delta X, H, alpha, dapat kita lihat sesuai dengan ketentuan dari rumus di soal. Sekian penjelasan tabel Excel dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kenalkan nama saya Koko Agung, NIM 05021281924087. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan soal nomor 2 menggunakan Excel. Pada soal nomor 2 yaitu pertimbangkan perpindahan panas transien 2 dimensi dalam batang padat berbentuk L yang awalnya pada suhu seragam 140 derajat Celcius. Dan pada penampakan yang diberikan pada gambar, konduktivitas termal dan diffusivitas benda adalah sama dengan 15 watt per M kali K, dan alfa sama dengan 3,2 kali 10 min 6 M kuadrat per sekon, meter persegi per sekon. Dan panas dibangkitkan dalam tubuh dengan laju sama dengan 2 kali 10 pangkat 7 W per meter kubik. Permukaan kanan bodi diisolasi dan permukaan bawah dipertahankan pada suhu seragam 140 derajat Celcius setiap saat. Pada waktu T sama dengan 0, seluruh permukaan atas mengalami konveksi dengan udara ambien pada T sama dengan tak hingga sama dengan 25 derajat Celcius dengan koefisien perpindahan panas H sama dengan 80 watt per meter persegi dikali K. Dan permukaan kiri dikenakan flux panas seragam pada tingkat QL sama dengan 8000 watt per meter persegi. Jaringan nodal masalah terdiri dari 13 node dengan jarak yang sama dengan dx sama dengan dy sama dengan 1,5 cm. Menggunakan metode eksplisit, tentukan suhu sudut atas node ketiga tubuh setelah 2,5, dan 30 menit. Artinya pada menit kedua, menit kelima, dan menit ke-30. Nah, pada soal tadi itu bisa digambarkan seperti ini. Batang yang berbentuk L, kemudian suhu bawahnya yaitu 140 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan tadi setelah yang diketahui tadi, suhu seragam sama dengan 40 derajat Celcius, K sama dengan 15, delta sama dengan 0,00032. Ini didapatkan dari 32 dikalikan 10 pangkat min 6. Rumus untuk mencari delta T. Kemudian E ini didapatkan dari 2 dikalikan 10 pangkat min 7. Kemudian theta hingga 25, H sama dengan 80, QL sama dengan 8000, DX sama dengan D yaitu 0,015 atau sama dengan 1,5 cm. Karena ini dirubah menjadi meter. Delta T, rumus untuk mencari delta T yaitu ini. 1 dikurang 4T dikurang 4T HL dibagi K lebih dari 0. Kemudian
kurang dari 1 dibagi 4 dikali I plus HL dibagi K. Jadi delta T kurang dari L kuadrat dibagi 4 delta dalam kurung 1 plus HL dibagi K. Kemudian kita mencoba untuk memasukkan rumus ini ke dalam tabel ini yang di bawah sampai 120 langkah. Langkah pertama, T1 I sama dengan 1 dikurang 4T sama dengan 2T HL dibagi K T1 I sama dengan 2T T2 I plus T4 I plus HL dibagi K tidak hingga plus E1 L kuadrat dibagi 2K kurung. Ini kemudian kita masukkan ke dalam ini tadi kita rubah menjadi seperti ini. T1I plus 1 kemudian 0,1125 T1I plus 0,427 dalam kurung T2I plus T4I plus 152 dan seterusnya T2I, T3, T4, T5, T6 dan seterusnya. Jadi untuk tabel ini kita membuat tabel menuliskan angka delta TI sampai T7I, T8I. Kemudian ini merupakan angka-angka yang kita sesuaikan, kita tentukan. Kemudian untuk langkah-langkahnya terus ditambah 1. Kemudian jarak antara ini ke antara ini setiap baris itu 1. Jadi untuk deltanya itu berjarak perbedaan setiap baris yaitu 15. Jadi setiap baris ditambahkan 15. Atau bisa kita masukkan, misalkan di sini F17 ditambah 15. Kemudian kita enterkan dan di sini kita tarik ke bawah sampai 1800. Kemudian untuk T1I kita masukkan rumus ini tadi yang ada di sebelah kiri. Kita masukkan, kemudian kita tarikkan kembali sampai ke bawah. Begitupun T2I. Sama seperti ini T2I. 0,1125 dikalikan H117 yaitu sama dengan ini 140 yaitu sama dengan T2I. Jadi ini merupakan langkah yang untuk mencari T2. Begitupun T3 langsung saja kita kopikan dari sini T4, T5 sampai T8I. Ini ada kesalahan penulisan T8I. Kemudian sudah kita masukkan, kita tarikan ini langsung
ke bawah. Ini juga sampai dengan 1800 atau delta T 1800. Untuk jawabannya tadi yaitu pada delta ke 120, delta ke 300, dan delta ke 180. Oh sorry, 1800. Jadi jawaban yang kami rubah warna menjadi merah ini merupakan jawabannya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.